Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ashabihi ajma'in. Amma qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Shadaqallahul azim. Shadaqallahu maulana al-karim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rio Zarkashi Aziz. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 5, akan menjelaskan tentang kaidah fikih atau UAS Qawaidul Fiqhiyah. Saya akan menjelaskan tentang kaidah fikih yang berbunyi la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujma'u alaihi. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Muhammad Nabi Akbar selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Ada fikih yang berbunyi la yunkaru al-mukhtalafu fi. Sesuatu yang keharamannya itu masih diperselisihkan itu tidak boleh diingkari. Akan tetapi kita harus mengingkari sesuatu yang sudah disepakati keharaman. Kaidah fikih di atas itu mengakomodir semua masalah-masalah perbedaan ulama yang mengatakan bahwa kita tidak boleh menselisihkan sesuatu yang keharamannya itu masih diperdebatkan. Akan tetapi kita harus memperselisihkan atau kita harus meyakini sesuatu yang keharamannya sudah disepakati. Nah, contoh keharaman yang sudah disepakati seperti contoh minum khamr, mencuri, meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan pendapat yang mana pendapat itu masih diperdebatkan oleh para sesuatu yang keharamannya atau sesuatu yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Seperti contoh adalah membaca Al-Quran atau mengirim bacaan Al-Quran dan doa untuk orang yang sudah meninggal. Nah, para ulama masih berselisih pendapat di sini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bahkan ulama ada yang mengatakan hal ini adalah termasuk ibadah. Nah, masalahnya di sini ketika seseorang itu sependapat dengan pendapat ulama yang mengatakan boleh, maka silahkan mengamalkan. Tapi untuk orang yang mengikuti ulama yang berpendapat tidak boleh, silahkan meninggalkan. Akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kata-kata bid'ah, kafir dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut bisa merusak persatuan. Syekh Dr. Muhammad Mustafa Al-Zuhaidi dalam bukunya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah wa Tatbiquha fil Madhahibil Arba'ah, beliau menjelaskan tentang kaidah di atas yang berbunyi fala yajibu inkaru mukhtalafu fihi bi annahu yaqumu ala dalil wa innama yajibu inkaru fi'lun yukhaliful al-mujma'u alaihi bi annahu la dalil alaihi. Yang berarti fala yajibu ingkaru mukhtalafu fihi. Nah, kita itu tidak diharuskan untuk menolak masalah-masalah yang masih diperselisihkan keharamannya, karena sesuatu tersebut masih berdasarkan dalil. Nah, penolakan yang harus kita tunjukkan itu harus diterapkan pada perbuatan yang menyalahi kesepakatan ulama, karena itu tidak berdasarkan dalil. Nah, dengan kata lain, kaidah fikih la yunkaru al-mukhtalaf ini merupakan atap yang mengayomi berbagai perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Nah, selama pendapat yang dikeluarkan memiliki dasar yang argumentasi yang jelas atau dengan menggunakan nalir dan dalam fikih yang konkret, nah, kita tidak boleh mengatakan sebagai sesuatu yang haram, bid'ah atau musyrik. Nah, lagi pula perbedaan pendapat para ulama itu nikmat yang besar. Nah, Imam Al-Suyuti mengatakan dalam satu risalah kecilnya, i'lam anna ikhtilafal madzahib
fil millati ni'matun kabiratun wa fadilatun 'azimah wa lahu sirrun latifun adrakahu al-alimuna wa ama anhu al-jahilun hatta sami'at ba'dul juhali yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa bi syar'in wahid famin aina madahi bi arba'ah. Yang artinya ketahuilah sesungguhnya perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat antara mazhab dalam agama adalah nikmat yang besar dan keutamaan yang agung. Nah, yang mana di dalamnya itu terdapat rahasia yang halus atau rahasia-rahasia yang tidak kita ketahui, yang diketahui oleh orang-orang, yang hanya diketahui oleh orang-orang yang berilmu, tapi tidak oleh orang-orang yang bodoh. Sehingga orang-orang yang bodoh tersebut mengatakan Nabi SAW datang dengan membawa syariat yang satu. Nah, lalu dari mana datangnya mazhab adalah hal yang murah dalam tradisi kita, apalagi dalam tradisi umat Islam. Perbedaan pendapat ini mulai dari zaman Nabi sampai zaman sekarang masih ada. Contohnya seperti Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang berpendapat bahwa seseorang musafir itu lebih utama melakukan sholat qashar daripada menyempurnakan sholat. Nah, jika musafir tersebut memilih menyempurnakan sholatnya ketika bepergian, dia menyelisihi amal yang lebih utama, al-mukhalafatul ula. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyempurnakan sholatnya, atau ketika bepergian itu kan kita boleh untuk mengqashar ataupun menjamak sholat kita, yang mana yang zuhur asalnya ada 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Begitu pula sholat asar. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu menyempurnakan sholatnya, yang mana ketika beliau bepergian, beliau menyempurnakan sholat zuhur dan asarnya 4 rakaat. Nah, ketika bepergian menjadi makmum Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, ketika beliau ditanya, kenapa dia meninggalkan pendapatnya? Nah, Ibnu Mas'ud menjawab, al-khilafu syarrun, perselisihan itu jelek. Nah, dalam riwayat lain yang mana ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Ibnu Mas'ud menjawab seperti ini. Ini la akrahu al-khilafah. Sungguh berarti itu Ibnu Mas'ud mengganti pandangannya. Tidak. Dia tetap pada pendapatnya sendiri, akan tetapi dia tidak membuatnya menyalahkan pendapat orang lain. Nah, disinilah letak keagungan yang besar dalam Islam tersebut. Yang mana seseorang yang berbeda pendapat, mereka tidak menyalahkan pendapat yang lain, yang mana pendapat yang lain itu masih berdasarkan dalil. Nah, kata syar yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud yang berarti jelek di atas atau yang tadi sudah saya jelaskan, itu mengandung makna saling menghargai yang tinggi. Nah, jika saat itu dia bersikukuh menolak pendapat Sayyidina Utsman dan memisahkan diri, ataupun dia tuh ingkar terhadap pendapatnya Sayyidina Utsman, itu artinya dia menganggap pendapatnya sendiri itu paling benar dan pendapat Utsman adalah salah. Nah, itulah kejelekan yang ditakutkan olehnya, klaim kebenaran tunggal. Nah, hal ini dilakukan olehnya karena beliau itu tahu bahwa apa yang dilakukan Sayyidina Utsman itu masih berdasarkan dalil dan argumentasi yang kuat. Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah mengeluarkan pandangannya tentang perbedaan pendapat di antara para sahabat. Dan beliau mengatakan, ma sarroni law anna ashaba Muhammadin lam yakhtalafu di annahum law lam yakhtalafu lam takun rukhsah. Nah, tidak menyenangkanku jika para sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak berbeda pendapat, karena jika mereka tidak berbeda pendapat, tidak akan ada rukhsah atau tidak akan ada kemudahan bagi kita semua. Yang mana maksud beliau itu, pada masa Nabi, sahabat juga berbeda pendapat. Satu mengatakan A, yang satu lain mengatakan B. Nah, ketika para sahabat ini berbeda pendapat, maka Nabi pun menengahi di antara mereka. Yang mana Nabi berdasarkan wahyu dari Allah, maka turunlah rukhsah atau kemudahan bagi kita. Nah, kita harus bisa menghargai pendapat ulama. Salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Karena itu, kita harus siap
dengan berbagai perbedaan pendapat para ulama dalam hukum fikih. Nah, jangankan lintas mazhab, yang semazhab saja masih ada yang berbeda pendapat. Nah, kita harus benar-benar tahu dan siap akan hal itu. Jangan terburu-buru kita memfonis sesuatu itu bid'ah, kafir, atau musyrik. Berbeda pendapat itu boleh, akan tetapi ada etika dan aturan lainnya. Yang tidak boleh itu adalah menyalahkan pendapat orang yang mana pendapat itu dilabeli dengan bid'ah, kafir, atau musyrik. Nah, Imam Al-Qutadah mengatakan, "Malam ya'raful ikhtilafa lam yashummu anfuhu al-fiqha." Barang siapa yang tidak mengetahui perbedaan pendapat ulama, maka hidungnya tidak akan bisa mencium baunya. Lagi pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat." Yang berarti, jika Allah menghendaki kalian dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kalian atas karunia yang telah diberikannya kepada kalian, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Jadi, mari kita berlomba-lomba menebarkan manfaat dengan cara santun dan ma'ruf. Kesimpulan daripada kaidah fikih yang saya jelaskan adalah perbedaan pendapat di antara para ulama itu lumrah. Akan tetapi tidak boleh seseorang menyalahkan pendapat yang lain yang mana pendapat tersebut masih berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Akan tetapi seseorang itu harus mempersalahkan atau harus mempermasalahkan sesuatu yang keharamannya itu sudah disepakati, seperti mencuri, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, dan lain sebagainya yang sepakati keharamannya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.